Buat para kaum mendang-mending, kayaknya jangan nonton video ini deh. Karena review rumah kali ini, aku hanya berikan untuk kalian yang lagi cari rumah dengan hunian yang premium, yang berkelas di Jakarta Timur. Tapi kalian bisa living with style, karena sudah dilengkapi dengan private poolnya. Welcome to Grand Jura 88. Bertemu lagi sama aku, Talitha Krusita. Yes, hari ini aku kembali lagi mereview Cluster Jura. Dan mereka lagi ada unit terbarunya, yaitu Grand Jura 88. Lalu apa bedanya nih dengan unit yang lain? Jadi seperti namanya, Jura 88 itu kan sebenarnya luas bangunannya, di mana dia 88 meter persegi. Nah, kali ini aku udah langsung berada di show unitnya, dan kita berada di area carportnya, di mana area carportnya itu dibuat pakai tempered glass dengan besi berwarna hitam. Jadi nuansanya tuh lebih modern. Dan kalau untuk fasad rumahnya, mereka mengusung konsep modern tropical. Oke. Di area carportnya ini muat untuk 2 mobil, di mana area carportnya sudah melandai ke arah depan, menurun ke depan. Terus dia juga udah pakai HT yang memang khusus untuk di area yang basah gitu ya. Nah, terus seperti biasa di area carport udah pasti ada instalasi airnya untuk cuci-cuci mobil ataupun motor. Terus di depan sini mereka memakai aluminium berwarna hitam yang membuat kesan modern ya. Terus juga di fasad rumahnya ada bagian dari dinding yang dikamprot seperti ini, terus diberikan jalur-jalur tarik air gini supaya membuat kesan rumah ini tuh memang benar-benar modern banget. Kita berjalan ke arah sini, dan ini adalah area terasnya. Aku kayak, kok ini luas banget ya terasnya. Di area sini tuh kita bisa taruh bangku ataupun rak sepatu, atau kalian bisa bikin kayak semacam bangku yang di bawahnya itu bisa buat nyimpen-nyimpen sepatu. Ini enak banget. Kalau kalian tanya seperti apa sih rumah ini? Rumah ini adalah konsep modern tropical yang dimana semuanya tuh udah dibuat smart home system. Jadi mulai dari pintunya udah smart door lock system, terus udah dilengkapi dengan CCTV juga, ada smart lighting juga. Dan masih banyak banget yang mesti kalian tahu dari rumah ini. Nah, sekarang aku udah pegang kuncinya juga, kita tinggal tap kayak gini, dia langsung bisa masuk. Tapi selain itu juga kalian bisa pakai fingerprint nanti kalau kalian udah daftarkan. Terus juga ada passwordnya juga. Jadi selain pakai ini, pakai password atau PIN, kalian bisa pakai fingerprint juga. Atau sebenarnya di sini ada kunci manualnya juga gitu. Jadi kita masuk yuk. Wow, begitu masuk ke rumahnya, satu kata yang ada di pikiranku adalah rumahnya homey banget. Yes. Di sini ada area living roomnya dengan 3-seater sofa. Warnanya juga padu padannya bagus banget. Jadi ada warna krem, kecoklatan. Terus juga warna dari si sofanya itu sendiri. Wah, ini ada TV-nya. Jadi sebenarnya ini gambaran ya untuk kalian yang nanti misalnya kalian beli rumah di Grand Jura ini bisa menjadi opsional ataupun gambaran kepada desain interior kalian. Tapi contohnya misalnya kalian, aduh kak aku nggak mau pakai desain interior terlalu mahal, nggak apa-apa banget. Kalian tinggal taruh di situ meja yang ukurannya nggak terlalu lebar, terus TV-nya taruh di atas meja, itu juga bisa banget kan. Wah, tapi ini bagus banget sih. Ada ambience dari lampu-lampu ini yang menambah kemewahan dari rumah ini sendiri. Terus untuk lantainya sendiri mereka udah pakai HT dengan ukuran 60 x 60. Jadi membuat kesan ruangan ini tuh jauh lebih luas lagi ketika HT-nya besar. Oke, lanjut ini adalah area dining room-nya. Mejanya ini cukup panjang banget ya. Masih bisa dipakai untuk 5-6 orang ya, tergantung dengan kebutuhan kalian juga. Atau mejanya dibuat lebih kecil supaya ruangannya jauh lebih luas lagi, itu juga bisa banget. Nanti pokoknya bisa disesuaikan. Di area diningnya ada ambience lampu-lampu seperti ini. Terus di sini ada lemari-lemari atau kabinet-kabinet yang kalian bisa pajang-pajang kayak foto keluarga, atau bisa taruh pot-pot seperti ini, hiasan-hiasan seperti ini. Itu pokoknya nanti kalian bisa kreasikan sendiri sesuai dengan mood kalian. Nah, di sini ini adalah area kitchennya. Di sini ada kompor tanam, kompor induksi.
Terus sampai ke sebelah sana, ini adalah area untuk kitchen setnya. Dimana ada kitchen kabinet bawah, ada kitchen kabinet atas dengan nuansa yang berbeda. Jadi yang atasnya lebih kelihatan kayu-kayuan, yang bawahnya tuh lebih clean, terus ada abu-abunya. Dan kalian lihat nggak sih? Aku memandang apa ya? Aku memandang ke area luar, dimana ini masak with a view ya. Jadi masak tapi bisa mendengar suara-suara air, masak bisa sambil melihat biru-biru air. Nah, ini aku maksud dengan living with style. Jadi kalau kalian lagi pada libur ya, satu keluarga lagi libur, ada yang lagi nonton, ada yang lagi sarapan, ada ibu yang lagi masak gitu kan, dan juga ada yang lagi renang. Jadi bener-bener living with style banget gitu. Wow, happy banget, impian banget gak sih kalau kita bisa punya rumah yang ada private poolnya. Jadi kalau kayak aku liburan gitu ya, kayak contoh ke Bali atau misalnya ke Jogja, aku tuh selalu sewa villa yang memang ada private poolnya. Nah, kebayang nggak kalau misalnya kita bisa nikmatin itu setiap hari? Anyway, tapi kolam renang ini sifatnya opsional ya. Kalau misalnya kalian nggak pengen punya kolam renang di rumah juga nggak apa-apa gitu. Kalian bisa dapatkan harga yang berbeda dengan ada poolnya. Tapi siapa yang nggak mau pakai kolam renang di dalam rumah gitu kan? Aku jadi kayak kepikiran, kok bisa ya rumah 7 kali 16 tapi ada private poolnya yang lumayan besar banget. Wow, menarik. Developernya keren nih. Nah, kalau misalnya kalian nggak pengen jadiin ini sebagai area kolam renang, rumah kalian tuh jauh lebih luas lagi. Karena bangunannya bisa ditarik mundur ke belakang, disisain mungkin 2 meter hanya untuk service area, itu bisa kan. Tapi kalau ada kolam renangnya ini, pokoknya pilihan aku tetap kalau ada kolam renangnya, harus ada kolam renangnya. Oke, sekarang aku bakal ajak kalian buat lihat dan naik langsung ke lantai 2 dan juga ke lantai etiknya. Let's go! Kayaknya aku lebih nyaman di luar ya dibandingkan di dalam rumah. Oke, sebelum kita naik ke lantai 2, aku saking terkesimanya dengan ada private poolnya, aku sampai lupa nih bahwa di lantai 1 ini sebenarnya ada 1 kamar. Karena rumah ini kan memiliki 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Jadi di lantai 1-nya tetap ada kamar yang ada di bawah. Oke. Nah, ini adalah area kamar tidur yang ada di lantai 1. Tempatnya cukup oke, nyaman, buat jadi kamar tidur tamu juga nyaman, buat jadi kamar anak juga nyaman. Atau kalau kalian tinggal bareng orang tua, kalian juga bisa pakai ruangan ini sebagai kamar orang tua kalian. Kan supaya orang tua kalian nggak capek ya naik-naik ke atas gitu. Terus di sini ada nakasnya di sebelah kanannya. Ini bisa buat simpen-simpen juga. Nah, terus di sini dipakai hambalan-hambalan kayak gini buat nyimpen-nyimpen foto ataupun figura-figura seperti ini. Di dinding yang seperti ini, anyway, ini tuh bukan dinding biasa, tapi di sini adalah tempat untuk penyimpanan baju. Tuh. Emang ya kalau rumah pakai desain interior, itu pasti hasilnya jauh lebih maksimal. Kenapa? Karena semuanya tuh menyesuaikan dengan bentuk ruangannya. Beda kalau misalnya kita beli loose furniture. Oke. Di sebelah sini ini adalah area kamar mandinya. Kamar mandinya cukup lah buat aku, karena cuma ada 1 kamar juga di bawah. Di sini ada area showernya. Terus ada bukaan jendelanya di kamar mandi, jadi kamar mandinya nggak pengap gitu ya. Karena kamar mandi yang pengap tuh membuat kamar mandi itu jadi nggak enak lah buat dipakai gitu ya. Terus di sini juga ada klosetnya. Warna kamar mandinya ini benar-benar terang sih menurutku, dengan pakai warna dinding abu-abu tapi abu-abu yang terang. Terus lantainya juga sama. Dan dia juga ada perbedaan level untuk di area showernya. Oke, sekarang aku bakal ajak kalian buat lihat kamar yang ada di lantai 2 dan juga master bedroomnya seperti apa. Nah, sekarang kita udah naik di lantai 2-nya. Jadi di lantai 2 ini ada kamar utama, terus ada kamar anaknya juga, dan ada 1 kamar mandi untuk sharingnya. Aku ajak kalian lihat untuk ke kamar anaknya dulu. Wow, bentar, ini kamar anaknya spacious banget ya. Karena apa ya? Karena ruangannya emang luas atau karena penataan interiornya nih? Nah, di sini tuh ada 1 single bed, terus di sini ada kayak tempat duduk gitu. Tuh. Wah, jadi bisa sambil baca buku juga di sini gitu kan. Kalau namanya anak-anak tuh kan suka baca komik, suka baca novel ya kan. Nah, mereka bisa gunain space ini untuk baca-baca ataupun main handphone. Nah, selain itu juga lihat deh.
Ini tuh dindingnya dibikin pakai wallpaper, terus ditambah sama hiasan-hiasan seperti ini, ada ambience LED-nya. Membuat kamera tuh jauh lebih hidup. Dan cocok ya untuk kamar anak-anak, jadi memang nuansanya tuh yang kayak jungle gitu. Warnanya hijau, terus ditambah dengan sentuhan-sentuhan dari kayunya. Di sini bisa untuk sebagai meja belajar nih. Udah ada peralatan-peralatan kayak mewarnai gini. Atau di sini bisa dipakai juga sekaligus multifungsi sebagai meja rias. Untuk taruh-taruh buku-buku sekolah, dokumen, ataupun apapun itu. Terus di sebelah sininya ini ada lemari. Nah, kalian pasti suka nanya nggak sih, kenapa ya kalau di rumah-rumah contoh itu lemari itu bisa built-in sampai ke atas. Nah, sebenarnya ini tuh digambarkan bahwa kalau misalnya kalian pengen punya penyimpanan yang jauh lebih luas, kalian bisa build sampai ke atas, dimana yang di atas itu nggak mungkin diisi baju yang setiap hari kita pakai. Jadi misalnya kayak contoh taruh-taruh handuk, taruh-taruh bed cover dan lain sebagainya, atau taruh koper itu juga bisa. Tapi dengan di build sampai ke atas, tempat penyimpanannya itu jauh lebih maksimal. Nah, di kamar anaknya ini juga terhubung dengan balkon. Nih. Jadi di sini tuh ada area balkonnya. Tapi aku nggak ajak kalian ke balkon lewat sini. Nanti kita masuk lewat kamar utama ya. Oke, lanjut lagi. Aku ajak kalian buat lihat ke kamar mandi dan juga kamar utamanya. Nah, di sini ada satu kamar mandi yang dipakai sharing. Jadi karena sharing, kamar mandinya tuh cukup spacious. Untuk area klosetnya dia ada sendiri terpisah di sebelah sana. Area untuk wastafelnya ada di sebelah sini. Udah ada kaca yang besarnya juga. Terus di sini adalah area shower yang diberi tempered glass supaya airnya tidak muncrat kemana-mana. Yang paling aku suka dari kamar mandi ini adalah motif dari dinding dan juga lantainya. Ini bagus banget sih jujur. Terus untuk nat-natnya juga rapih banget. Jadi kayak itu bener-bener kesan modern karena memang konsep rumah ini kan modern tropis. Nah, modernnya itu disentuh dengan arsitek interiornya, terus juga sipil-sipil dari bangunannya juga, dan juga dia banyak banget bukaan jendela yang membuat sirkulasi udara di rumah ini pastinya jauh lebih maksimal. Sekarang kita lihat ke kamar utamanya yuk. Wow, aku suka banget deh. Sekarang tuh banyak banget developer yang bikin master bedroom tuh udah gede-gede gitu ya. Padahal luas bangunan ini itu cuma 88, tapi bener-bener dibuat semaksimal ini. Di sini udah ada kasur king size, dimana kanan kirinya udah ada nakas. Artinya space-nya itu kan luas gitu kan. Terus di depannya juga ditaruh TV yang menempel di dinding. Di bawahnya dikasih lampu LED ambience yang bagus banget. Terus sebelah sini dikasih hiasan dinding kayak gini. Ini membuat ruangan ini jauh kelihatan lebih luas sih dengan adanya kaca-kaca atau cermin-cermin seperti ini. Nah, sekarang di sebelah sininya ini adalah area walk-in closet. Memang di sini tidak ada meja riasnya, tapi balik lagi ini adalah opsional. Bisa aja contohnya di sini kalian 1, 2, 3, 4 pintu untuk wardrobe, dan di sebelah sini kalian taruh meja untuk meja rias. Nah, karena ini nggak include, jadi kita masih bisa berkreasi gitu kan. Terserah kalian mau berkreasi seperti apa. Jadi di sebelah sana ada cermin, terus ada meja rias, jadi semuanya masuk dalam mini walk-in closet ini. Oke, sekarang kita lihat ke area balkonnya. Nah, ternyata rumah dengan bangunan 88 aja masih bisa membuat area balkon seluas ini. Kalau biasanya banyak ya rumah-rumah yang balkonnya tuh asal ada aja, buka pintu mentok udah selesai. Ini enggak. Ini dibuat seluas ini. Tuh. Jadi di sini kalian bisa taruh area tempat duduk di sebelah sini atau di sebelah sini, dan juga bisa taruh meja kecil untuk ngeteh di pagi hari. Oke, sekarang kita lanjut lagi lihat ke lantai etiknya ya. Wow. Ternyata etiknya ada area indoor dan ada area outdoor juga. Menarik. Aku suka dengan area etik selalu. Kenapa? Karena balik lagi aku pernah bilang bahwa area etik itu bukan menjadi beban untuk kita, aduh rumahnya 3 lantai. Enggak, ini tuh adalah ruangan yang multifungsi yang kalian bisa gunakan terserah kalian. Mau jadi leisure room bisa, mau jadi games room bisa, mau jadi family room bisa, mau jadi kamar pun bisa gitu kan. Nah, di area indoornya ini dibuat mini living room, dimana sepertinya kalian tuh bisa kayak
duduk-duduk, ngobrol, atau kalau misalnya kalian WFH gitu ya, kalian bisa menerima teman kerja ataupun rekan kerja di rumah juga. Ini areanya juga cukup oke, ditambah dengan ceilingnya yang tinggi karena dia mengikuti sudut atap pelana. Dan selain ada area indoor di attiknya, di sini juga ada area outdoornya. Nah, di area outdoornya ini juga tetap ada tempat untuk kita duduk-duduk, ngerokok gitu kan. Atau kalau kalian malam-malam pengen minum sama teman-teman, pengen cerita-cerita sama teman-teman, tempat ini juga bisa dipergunakan. Kalau aku ya beli rumah ini, aku bakal tambahin kanopi yang clear tempered glass gitu, supaya kalau hujan area ini nggak basah. Wow. Emang bener ya, kalau kita tinggal di sebuah hunian yang bisa living with style tuh paling perfect banget gitu. Nah, Grand Jura 88 ini sendiri berada di dekat dari jantungnya Medland Menteng, dimana ke clubhouse-nya aja tuh cuma jalan kaki gitu. Apalagi ada taman kotanya yang bisa kita buat jogging, terus juga banyak banget fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Medland Menteng ini. Terus kalian yang kerjanya di tengah kota, itu tuh nggak perlu khawatir. Karena di Medland Menteng ini udah dilengkapi dengan aksesibilitas melalui tol Jor Cakung Barat dan Cakung Timur. Terus kalian yang mau ke Kelapa Gading juga cuma tinggal 10 menit aja, karena udah ada tol layang Pulau Gebang Kelapa Gading. Dan itu benar-benar memudahkan aku banget untuk pergi ke Kelapa Gading dari daerah Medland Menteng ini. Dan yang pasti dari tadi kalian penasaran adalah berapa sih harga unit di Grand Jura 88 ini. Jadi untuk Grand Jura 88 sendiri dijual dengan harga mulai dari 2,7 M-an aja. Atau kalau kalian mau additional with private pool, kalian bisa dapetin dengan harga mulai dari 2,8 M-an aja. Nah, tapi sebelumnya aku minta maaf banget karena Grand Jura 88 ini cuma tinggal 9 unit lagi. Jadi kalau kalian mau tinggal di Grand Jura 88, buruan aja kalian kontak ke nomor di bawah ini. Atau kalian bisa klik link yang ada di bio aku. Dan segitu aja video kali ini. Jangan lupa kalian tap like, di komen-komen juga. Dan kalian bisa kasih pendapat kira-kira aku harus nge-review rumah di mana lagi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Talita. Bye-bye.